Selamat malam Bu dosen, selamat malam teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi forensik. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nika Mona, nomor absen 16. Yang kedua, Nila Wiwi Novianti, nomor absen 25. Yang ketiga, Ninyoman Tanggiani, nomor absen 29. Baik, materi pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu Corporate Governance. Definisi Good Corporate Governance. Menurut Parkinson, tahun 1994 menyatakan bahwa Good Corporate Governance adalah proses supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham atau shareholders. Penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan diharapkan akan dapat memaksimalkan nilai perseroan tersebut bagi pemegang saham. Evan et al. Tahun 2002 mengartikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur pengambilan keputusan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk, yang pertama, menjamin keamanan cara pendaftaran atas kepemilikan. Yang kedua, mengalihkan saham atau menyerahkan saham. Yang ketiga, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara teratur dan tepat waktu. Dan yang keempat, berperan dalam memberikan hak suara RUPS. Yang kelima, memilih anggota pengurus, serta yang keenam, peroleh hak pembagian keuntungan perusahaan. Selanjutnya, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Selanjutnya, peranan stakeholder dalam corporate governance. Kerangka corporate governance harus mengikuti terhadap hak-hak stakeholders yang dituntutkan dalam undang-undang atau perjanjian, dan bersama-sama menciptakan kerjasama yang efektif antara perusahaan dengan para stakeholder dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, keterbukaan dan transparansi. Kerangka corporate governance harus memastikan adanya keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang material yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan saham, dan tata kelola perusahaan. Di samping itu, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang sudah disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi, baik secara periodik maupun insidentil. Manajemen diharuskan untuk meminta kerjasama dengan auditor eksternal untuk melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. Selanjutnya, akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi. Kerangka corporate governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga membuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dewan juga harus melaksanakan penilaian yang objektif dan independen di perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang manfaat Good Corporate Governance. Perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, melindungi kepentingan investor, tetapi juga pihak lain yang memiliki hubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan perusahaan. Dengan good corporate governance, maka proses pengambilan keputusan akan dapat berlangsung lebih baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja perusahaan yang lebih sehat.
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sakai. Selanjutnya ada korelasi antara corporate governance dengan kinerja keuangan. CLSA telah membuat kajian mengenai korelasi antara corporate governance dengan kinerja keuangan. CLSA adalah kelompok independen dan investasi yang menyediakan jasa-jasa pasar modal seperti equity broking, merger acquisition, dan asset management service kepada korporasi global DNA, klien-klien institusional. Selanjutnya ada Global Corruption Index. Definisi dari Global Corruption Index, semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Global Corruption Index atau Indeks Persepsi Korupsi atau IPK setiap tahun, yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Servis tahun 2003 mencakup 1.303 negara. Hasilnya menunjukkan 7 dari setiap 10 negara memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006, survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007, survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010, survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Selanjutnya ada Global Corruption Barometer. Global Corruption Barometer atau GCB merupakan survei pendapat umum yang dilakukan sejak tahun 2003. Survei dilakukan oleh Gallup International atas nama Transparansi Internasional atau TI. GCB berupaya memahami bagaimana dan cara apa korupsi mempengaruhi hidup orang banyak, dan memberikan indikasi mengenai bentuk dan betapa luasnya korupsi dari sudut pandang anggota masyarakat di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Saya Taniani akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu korupsi dalam GCB berarti uang sogokan atau pembayaran yang tidak resmi untuk mendapatkan suatu pelayanan. Adapun temuan pertama survei GCB 2007 adalah yang pertama, rakyat miskin atau negara berkembang di negara berkembang. Yang kedua, penyuapan marak dalam urusan dengan kepolisian. Kemudian yang selanjutnya ada Bribe Fires Index, dilakukan dengan wawancara dengan cara eksekutif bisnis senior di 26 negara. Dasar pemilihan negara responden adalah aliran foreign direct investment dan arus kas impor serta peranan mereka dalam peranan regional. Selanjutnya ada Global Competitiveness Index, adalah melihat tingkat kemampuan bersaing suatu negara sampai mencerminkan seberapa jauh negara dapat memberikan kemakmuran pada warga negaranya. Baik, presentasi dari kelompok kami buka dengan sesi tanya jawab.